Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermas Mesari, jurusan PGMI. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Apa itu pengertian dari pengumpulan data dan instrumen penelitian? Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, untuk mengumpulkan data dan instrumen yang digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berisi cara-cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian. Misalnya, waktu yang digunakan, jenis atau bentuk, dan jumlah sampelnya. Instrumen berisi tentang bobot atau skor dari alat yang digunakan dan kisi-kisi soal. Instrumen yang akan digunakan harus sesuai dengan indikator yang terdapat pada kisi-kisi yang telah disusun. Instrumen perlu divalidasi untuk menentukan keakuratannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengumpulan data dan instrumen. Yang pertama, angket atau kuesioner. Instrumennya angket. Dibagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan tertutup. Sumber datanya dari sampel. Wawancara atau interview. Instrumennya pedoman wawancara, sumber datanya dari sampel. Yang ketiga, observasi. Instrumennya lembar observasi, sumber datanya dari sampel. Yang keempat, tes esai atau JOS, sumber datanya dari sampel. Selanjutnya, yang pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan sebuah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket digunakan untuk mengukur pendapat atau respon dari suatu objek yang digunakan. Angket dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, angket tertutup, yaitu angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan di mana sampel dapat memilih salah satu alternatif jawaban. Misalnya, siapapun yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi. Jawabannya yang A setuju, B sangat setuju, C tidak setuju, dan D sangat tidak setuju. Yang kedua, angket terbuka. Angket terbuka yaitu angket yang berisi pernyataan atau pertanyaan di mana sampel diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dirasakan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda jika melihat seorang atau masyarakat membuang sampah sembarangan? Di sini masyarakat bisa menjawab sesuai yang dia inginkan. Selanjutnya, kisi-kisi angket. Variabelnya kedisiplinan masyarakat, indikatornya ketaatan, tidak membuang sampah sembarangan. Deskriptornya yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua manfaat lingkungan bersih, yang ketiga dampak membuang sampah sembarangan. Nomor angketnya 1, 2, 3. Adapun kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan angket yang pertama tidak memerlukan hadirnya peneliti, yang kedua dapat dibagikan secara serentak kepada responden. Yang ketiga, dapat dijawab oleh responden sesuai kecepatan masing-masing. Kekurangan angket yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab. Yang kedua, seringkali sukar dicari validitasnya. Yang ketiga, waktu pengambilannya tidak sama, bahkan ada yang terlalu lama hingga terlambat. Selanjutnya, yang kedua, interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Hal paling utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan si pemberi informasi. Jenis interview dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, interview bebas, yaitu wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden, di mana peneliti bebas bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan peneliti. Wawancara ini memberikan kebebasan kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya, dan responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Contohnya, menurut Anda, kenapa buang sampah harus pada tempatnya?
Yang kedua, interview terpimpin. Interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan menerima sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Respondennya hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Contohnya, apakah membuang sampah pada tempatnya itu penting? Yang B, kenapa membuang sampah pada tempatnya itu penting? Kisi-kisi wawancara, variabelnya kebersihan lingkungan, indikatornya tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Deskriptornya hal-hal yang disebabkan jika membuang sampah sembarangan. Yang kedua, manfaat lingkungan bersih. Nomor butirnya 1 dan 2 dan 3. Observasi. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan lembar observasi terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kisi-kisi lembar observasi. Yang pertama, aktivitas masyarakat. Indikatornya mengamati, menanyakan. Deskriptornya yang pertama mengamati masyarakat, nomor butirnya 1. Yang kedua memberikan pendapat, nomor butirnya 2. Dan yang ketiga bertanya, nomor butirnya 3. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yaitu yang pertama, derajat kepercayaan tinggi. Yang kedua, tidak terbatas hanya pada manusia. Yang ketiga, dapat menggunakan alat bantu. Kekurangan dari observasi yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tidak dapat mengalami gejala yang rahasia. Yang ketiga, tidak dapat mengamati masa lampau. Selanjutnya, tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Contohnya, kapan Anda merasa sangat sedih? Jawabannya A, ketika nilai rendah, B, ketika hujan datang, C, ketika jauh dari orang tua, dan D, ketika sakit. Yang kedua, tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Contohnya, di antara olahraga berikut ini, manakah yang Anda sukai? Yang pertama, sepak bola, yang B, lari, C, basket, dan D, voli. Yang ketiga, tes hasil belajar, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang. Contohnya, apa pengertian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian? Yang keempat, tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk membuat perkiraan intelektual seseorang. Contohnya, jeruk warnanya nih kuning, B, semangka warnanya apa. Yang kelima, tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan pengukuran sikap seseorang. Contohnya, ketika seseorang membuat Anda bahagia, Anda akan yang pertama A, tersenyum, B, marah, C, ketawa, D, menangis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.